Ini adalah kisah nyata dari seorang pemuda miskin yang hidup sebagai buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit di desanya. Suatu hari saat bekerja memanen buah sawit, dia menemukan anak harimau yang terluka dan membawanya pulang untuk merawatnya. Anak harimau tersebut ternyata adalah anak ratu harimau penunggu hutan yang memberinya benda pusaka yang akan merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Lalu, bagaimana kehidupan Jaka pasca memiliki benda pusaka tersebut? Jaka adalah seorang pria sederhana, berusia 35 tahun, yang tinggal di pedalaman Jambi. Hidupnya sangat bersahaja, jauh dari gemerlap kota, namun penuh dengan tanggung jawab. Dia bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit, tentu itu pekerjaan yang berat dan tidak menentu hasilnya. Dengan penghasilan yang pas-pasan, Jaka harus menghidupi dirinya sendiri sekaligus ibunya yang sudah tua. Sang ibu adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Jaka, dan meskipun tubuhnya mulai renta, ia selalu menjadi penyemangat bagi Jaka untuk tetap berjuang. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh alam pedesaan yang asri, tetapi penuh tantangan. Jaka kerap merasa hidupnya monoton dan sulit, tetapi ia menerima keadaannya dengan lapang dada, percaya bahwa selama ia bekerja keras, semua akan baik-baik saja. Meski begitu, dalam hati kecilnya, Jaka menyimpan harapan agar kehidupannya suatu saat bisa berubah menjadi lebih baik. Di perkebunan tempat ia bekerja, Jaka dikenal sebagai pria pendiam namun pekerja keras. Ia jarang berbicara banyak dengan pekerja lain, lebih memilih untuk fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Setiap pagi, Jaka berangkat ke perkebunan dengan peralatan seadanya, melangkah melewati medan berat yang kadang penuh lumpur, atau terik matahari yang menyengat. Rutinitas ini terus berulang setiap hari, membuat hidupnya seperti lingkaran tak berujung. Namun, jauh di lubuk hatinya, Jaka merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang ia sendiri belum tahu apa. Di sela-sela kesibukannya, ia sering melamun, membayangkan kehidupan yang lebih baik, mungkin dengan pekerjaan yang lebih layak atau keluarga kecil yang bisa ia bangun suatu hari nanti. Namun semua itu terasa seperti mimpi yang jauh dari jangkauan. Pada suatu hari, kehidupan Jaka yang monoton mulai berubah ketika ia berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Sebuah kejadian tak terduga terjadi, sesuatu yang akan membawa Jaka pada petualangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika sedang memanen buah sawit seorang diri, Jaka mendengar suara rintihan kecil yang terdengar seperti tangisan hewan. Rasa penasarannya membawa langkahnya ke semak-semak lebat di pinggir perkebunan. Di sana, ia menemukan seekor anak harimau terbaring lemah, dengan luka yang cukup parah di kakinya. Anak harimau itu tampak ketakutan dan kesakitan, berusaha menjauh saat Jaka mendekat. Namun, naluri Jaka untuk menolong lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan perlahan dan hati-hati, ia mendekati anak harimau itu, berbicara dengan lembut untuk menenangkannya. Setelah memastikan tidak ada harimau dewasa di sekitar, Jaka membungkus anak harimau itu dengan kain dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, Jaka mengobati luka anak harimau tersebut dengan bahan-bahan alami yang ia miliki. Ibunya sempat terkejut melihat apa yang dibawa Jaka, tetapi ia memahami bahwa putranya tidak bisa membiarkan hewan itu mati begitu saja. Mereka sepakat untuk merahasiakan keberadaan anak harimau itu, karena jika warga desa tahu, kemungkinan besar hewan itu akan diambil atau bahkan dibunuh. Hari-hari berikutnya, Jaka merawat anak harimau itu dengan penuh perhatian. Ia memberinya makanan, membersihkan lukanya, dan bahkan berbicara dengannya seperti berbicara dengan manusia. Perlahan, anak harimau itu mulai pulih dan menjadi lebih jinak, seolah-olah memahami bahwa Jaka adalah penyelamatnya. Selama beberapa bulan, anak harimau tersebut tumbuh semakin kuat dan sehat. Hubungan antara Jaka dan hewan itu semakin erat, hampir seperti hubungan seorang ayah dengan anaknya. Namun, Jaka sadar bahwa harimau itu bukan miliknya dan tempatnya adalah di alam liar. Keputusan untuk melepaskannya kembali ke hutan menjadi dilema besar bagi Jaka. Di satu sisi, ia merasa berat untuk berpisah dengan hewan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa itu adalah yang terbaik untuk harimau tersebut. Dengan hati yang berat, Jaka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan anak harimau itu ke pinggir hutan, berharap ia bisa kembali ke keluarganya dan hidup bebas seperti seharusnya. Pada pagi yang cerah, Jaka membawa anak harimau itu ke pinggir hutan, tempat di mana ia pertama kali menemukannya. Sepanjang perjalanan,
ia berbicara kepada hewan itu seolah-olah hewan itu dapat mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Ia meminta maaf karena harus berpisah, tetapi juga meyakinkan bahwa tempat harimau itu adalah di hutan, bukan di rumahnya yang kecil dan sempit. Anak harimau itu tampak memahami, meskipun sesekali menatap Jaka dengan mata yang seolah-olah berkata ingin tetap bersamanya. Setelah tiba di lokasi yang ia rasa cukup aman, Jaka menurunkan anak harimau itu dan membiarkannya berdiri sendiri di atas tanah. Awalnya, anak harimau itu enggan bergerak, tetapi dengan lembut Jaka mendorongnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Namun, sebelum mereka benar-benar berpisah, suasana tiba-tiba berubah.